陈少人在此。机关乃是一魔族利用，除非是找到弱点。似乎真消失了。Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film The Way series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Tuan Soa menghancurkan salah satu kultivasi praktisi abal-abal dinasti Xian yang tersisa. Mereka mengatakan kalau Ding Xiansu dan para praktisi di Ansi Wei pergi ke reruntuhan kuno. Ia menjelaskan kalau reruntuhan kuno tersebut adalah peninggalan kuno yang ditemukan oleh para leluhurnya dan sangat berbahaya. Hanya para Martial King tingkat 7 yang diizinkan memasukinya. Dan para leluhurnya menggunakan orang-orang dinasti Wei untuk menjadi umpan. Lalu kucing hitam itu mengatakan kalau ia tahu tempat reruntuhan kuno yang sangat berbahaya tersebut. Sebelum pergi, Qin Chen pun meminta Tuan Soang untuk menghapus semua kultivasi para praktisi abal-abal yang tersisa. Agar mereka tidak menjadi orang yang jahat di masa depan. Dan menjadi orang baik. Seketika Tuan Soang pun langsung menghapus kultivasi mereka dan mereka pun menjadi sampah masyarakat. Qin Chen pun mengampuni mereka dan meminta mereka untuk menjadi orang baik. Qin Chen dan yang lainnya pun pergi ke reruntuhan kuno untuk mencari para leluhurnya. Di saat mereka akan sampai di reruntuhan kuno tersebut, Tuan Soang melihat ada praktisi yang bersembunyi di sana. Ia pun langsung mencoba menyerang praktisi tersebut. Praktisi tersebut pun hanya bisa kabur dari serangan Tuan Soang. Dan ternyata praktisi itu adalah dekan dari dinasti Wei, yaitu Dekan Fu Xingsheng, yang sedang bersembunyi untuk menyelamatkan teman-temannya yang ditangkap oleh para leluhur 7 dinasti utama. Di saat serangan Tuan Soang akan mengenainya, Qin Chen pun langsung menangkisnya karena ia tahu kalau yang ia serang adalah Dekan Fu Xingsheng. Seketika, Dekan Fu pun terkejut dan senang melihat Qin Chen. Suso! Chen Shao! Lalu Qin Chen bertanya kenapa Dekan Fu ada di sana. Dekan Fu pun menjelaskan kalau leluhur Liu Tai dan yang lainnya dibawa ke reruntuhan kuno yang ada di sana. Dan ia ingin masuk untuk menyelamatkannya. Tapi pintu masuk ke reruntuhan kuno tersebut dijaga oleh 7 dinasti utama. Kucing hitam pun terkejut karena para leluhur 7 dinasti utama benar-benar menemukan reruntuhan tersebut. Padahal tempat tersebut sangat rahasia dan sulit ditemukan. Harta yang kucing hitam cari itu pun ada di reruntuhan kuno tersebut. Di saat bersamaan, datanglah 2 praktisi kuat penjaga pintu reruntuhan kuno. Dan mereka adalah Raja Immortal Eclosion dan Raja Harimau dari Papillum Tianji. Tuan Soang pun mengelabui mereka dan mengatakan kalau dirinya menangkap Qin Chen dan Dekan Fu untuk diserahkan kepada leluhurnya. Ia meminta penjaga pintu reruntuhan kuno tersebut untuk membuka pintunya. Namun penjaga pintu reruntuhan kuno mengatakan kalau reruntuhan kuno tersebut hanya bisa dimasuki oleh Martial King tahap menengah. Jika tidak, setelah masuk pasti akan mati. Seketika Tuan Soang pun mengeluarkan kekuatannya yang sudah di ranah Martial King tahap menengah. Mereka pun terkejut karena ternyata Tuan Soang sudah menerobos ranah. Lalu Tuan Soang membohongi mereka kembali kalau leluhurnya memerintahkan dirinya untuk menangkap Qin Chen di wilayah Martial Venerable. Dan harus segera dibawa masuk ke dalam reruntuhan kuno. Mereka pun mempercayainya dan langsung membukakan pintu masuk ke dalam reruntuhan kuno. Mereka juga mengatakan kalau reruntuhan kuno tersebut sangat berbahaya. Dan meminta jangan salahkan dirinya jika terjadi sesuatu. Tuan Soang pun berterima kasih kepada mereka berdua dan langsung masuk dalam reruntuhan kuno tersebut. Sesampainya di dalam reruntuhan kuno, Tuan Mo si kucing hitam itu pun menjelaskan kalau reruntuhan kuno itu didirikan oleh suku iblis asing. Dan rasa tersebut memiliki pencapaian unik dalam pemurnian dan mekanisme. Namun jika ingin membuka pintu masuk harus menggunakan cara unik. Dan ia penasaran dengan para leluhur 7 dinasti utama yang bisa masuk dalam reruntuhan kuno tersebut.
Tak selang berapa lama, mereka melihat ada mayat di sana. Untungnya mayat tersebut bukanlah orang-orang dari dinasti Wei. Lalu Qin Chen meminta semuanya untuk berhati-hati. Ia akan mencoba memeriksa mekanisme jalan yang ada di sana. Di saat Qin Chen memeriksanya, Qin Chen tidak menemukan fluktuasi formasi yang berbahaya. Qin Chen juga mencoba membuka sarung tangan untuk mengecek jalan yang ada di sana. Mereka semua pun terkejut, ternyata di jalan tersebut ada jebakan yang sangat aneh. Untungnya, kucing hitam itu tahu trik sedikit tentang mekanisme di sana. Jadi ia meminta semuanya untuk mengikutinya. Tapi Qin Chen dan yang lainnya tidak percaya dengan kucing hitam itu. Lalu kucing hitam itu pun langsung mencoba melewati formasi aneh tersebut dengan kekuatan ruangnya. Qin Chen pun terkejut karena kucing hitam itu bisa menggunakan kekuatan ruang. Kucing hitam itu pun berhasil melewatinya dan menghentikan formasinya. Tuan Showang juga terkejut, ternyata formasinya benar-benar sudah menghilang. Tak selang berapa lama, Qin Chen menemukan serpihan boneka dari suku iblis. Lalu kucing hitam itu menjelaskan kalau boneka iblis adalah boneka pertempuran yang disempurnakan oleh suku iblis dengan menggunakan teknik mekanisme dan pemurnian. Boneka iblis tersebut juga sangat sulit dihadapi. Jika ingin meledakkannya, bahkan Martial Emperor mungkin tidak bisa melakukannya, kecuali menyerang kelemahannya. Dan kemungkinan ada orang kuat di 7 dinasti utama. Dekan Fu tahu kemungkinan kalau orang kuat tersebut adalah ketua Pavilion Tianji. Namun Qin Chen mengatakan kalau itu belum tentu ketua Pavilion. Lalu bagaimana keseruannya? Apakah Qin Chen dan yang lainnya berhasil menyelamatkan orang-orang dari dinasti Wei-nya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built